warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Saya Pali dari Inside Chamber. Pembelajaran 6. Halaman berapa ini kita lihat? Ini adalah halaman 48 ya. Untuk pembahasan yang lain bisa melihat di playlist ini. Link dari playlist ini ada di kolom deskripsi. Silakan dicek, oke? Pembelajaran 6. Hari ini kita akan belajar menjelaskan isi bacaan dengan menggunakan peta pikiran atau mind mapping. Mempresentasikan clipping tentang usaha mempersatukan negara kesatuan Republik Indonesia, menyanyikan lagu bertangga nada minor dengan iringan musik. Ya, ini sudah kita pelajari ya sebelumnya. Nah, ini adalah sebuah ekosistem ya di dekat danau. Oke. Kalau ini ekosistem gurun ya, ekosistem gurun. Gurun. Kalau ini ekosistem danau. Nah, ada danau ya. Di sini ada pohon bakau. Ya. Ekosistem danau. Kalau ada pohon bakau di sini bukan danau ini kelihatannya. Ekosistem pantai ini. Nah, ini ada laut ya, ada kapalnya. Ekosistem pantai. Nah, pantai biasanya ada kepiting, ada apa? Nah, ini ada kura-kura ya, kepitingnya tidak ada. Ya, oke, intinya dekat air. Perhatikan dua jenis ekosistem tersebut dengan seksama, diskusikan bersama dengan teman sebangkumu perbedaan apa sajakah yang dapat kamu lihat dari keduanya. Jelas di sini adalah ekosistem gurun ini kekurangan air ya, kekurangan air atau air sangat sedikit, sedangkan ekosistem pantai air melimpah. Ya, itu yang paling utama. Melimpah. Oke, tentu saja hewan-hewan juga akan beradaptasi. Hewan gurun ya akan sangat berhemat dengan air. Oke. Perhatikan semua ekosistem yang nampak pada gambar. Kelompokkan jenis komponen ekosistem tersebut termasuk komponen biotik dan abiotik. Ya, di sini biotik itu yang hidup dan abiotik yang tidak hidup. Di sini yang biotik ada burung, bird. Ada di sini pasti manusia ya di dalam kapal ya. Di sini ada walaupun manusianya nggak kelihatan, ya, masa kapal nggak ada manusianya. Tapi yang kelihatan aja ya. Di sini ada sapi atau kerbau nih, sapi kelihatannya. Terus di sini ada tupai. Terus ada ini capung. Dragonfly, capung. Nah, di situ juga burung, di sini ada bebek, ikan, ya, ada bebek, ikan. Ini yang hewan, yang tumbuhan ada pohon bakau. Ya, ini pohon apa ini nggak jelas ini ya. Ada di situ ada kangkung ini kelihatannya ya, atau rumput ya. Ada kangkung, ada rumput. Ini tanaman apa ini? Ya, rumput mungkin itu ya, kayak kangkung. Oke, kalau kangkung daunnya nggak seperti ini, kurang lebar. Nah, kalau di sini yang hewan dulu, yang abiotik belum. Ya, yang abiotik saya tulis di sini ya, abiotik. Ada air, ada udara, ya, ada matahari, ya, cahaya matahari, matahari, ada tanah. Wah, ada tanah, air, udara. Wah, ketika 100 tahun kemudian, ketika negara api menyerang, avatar menghilang. Lengkapnya gitu. Kalau di sini yang biotik dulu, sama ya, ada udara, ada tanah, ada sinar matahari. Nah, kemudian yang
Ini yang abiotik, maaf. Ini yang abiotik. Yang biotik ya. Yang biotik ini ada unta. Ya, ada burung. Ada Joshua tree ya, itu masuk kaktus. Kaktus, ada rumput. Ada kelinci. Ada apa ya ini? Kadal atau iguana ini? Iguana mungkin ya. Kalau bentuknya seperti kadal, nggak jelas ini. Ya, kadal. Ini apa yang nggak kelihatan juga. Di sana ada semut kalajengking ya, macam-macam. Oke, apakah kamu pernah lihat ekosistem yang berubah dari masa ke masa? Mengapa ekosistem dapat berubah? Ekosistem berubah kalau lingkungan berubah. Ya, pernah ya. Ekosistem berubah jika lingkungan berubah. Jika lingkungan berubah. Berubah. Apa sajakah yang menyebabkan perubahan ekosistem? Simaklah dengan seksama bacaan berikut. Mungkin bisa bencana alam, misalnya gunung meletus, atau pembentukan daratan atau pembentukan lautan. Atau lautan. Jadi ada beberapa, dulunya dasar laut sekarang menjadi daratan ada, dan sebaliknya. Dulunya daratan sekarang dari dasar laut juga ada. Ya, kota yang tenggelam ada, lautan yang terangkat ada, ya. Jadi memang ada yang berubah dan selalu perubahan itu terjadi. Jadi gurun pasir dulunya itu di gurun pasir temukan kulit kerang misalnya, ternyata dulunya adalah dasar laut. Perubahan ekosistem. Ekosistem mengalami perubahan sepanjang waktu. Komponen-komponen di dalam ekosistem dapat mengalami peningkatan maupun penurunan jumlah. Misalnya pada saat musim hujan, sebuah kebun akan mendapatkan lebih banyak air hujan daripada musim kemarau. Tanaman tumbuh dengan baik, tikus-tikus tanah juga akan mendapatkan lebih banyak makanan daripada biasanya. Kondisi ini akan meningkatkan populasi tikus tanah di kebun tersebut. Peningkatan jumlah tikus tanah akan mengakibatkan meningkatnya populasi ular tanah. Peningkatan ini disebabkan oleh ular tanah mendapat banyak makanan berupa tikus tanah pada musim itu. Jadi gara-gara musim hujan, ularnya juga, tanaman tambah banyak, tikus tambah banyak, ularnya juga tambah banyak. Ini paragraf 1. Paragraf 2. Pada musim kemarau, air hujan turun di kebun tersebut, tentu berkurang, tanaman tumbuh lebih lambat, makanan yang dihasilkan juga lebih sedikit. Keadaan ini akan mengakibatkan penurunan jumlah populasi tikus tanah yang memakan tanaman di kebun itu. Akibatnya populasi ular tanah pun akan berkurang karena berkurangnya sumber makanan. Ya, ini yang kedua. Ekosistem mengalami perubahan baik secara alami maupun karena kegiatan manusia. Perubahan musim seperti ini, musim seperti dijelaskan di atas merupakan salah satu contoh perubahan alami. Selain perubahan musim, hal yang termasuk faktor perubahan alami adalah bencana alam berupa gunung meletus, gempa, tanah longsor, kebakaran hutan, tsunami, angin ribut, dan banjir. Manusia dapat menjadi faktor penyebab terjadinya perubahan ekosistem. Manusia melakukan berbagai kegiatan untuk kebutuhan hidupnya. Pembukaan lahan hutan untuk dijadikan sawah dan perkebunan akan mengubah ekosistem. Ya, kegiatan manusia menimbulkan pencemaran lingkungan dapat mengubah ekosistem. Masih banyak lagi kegiatan manusia yang dapat mengubah ekosistem. Ya, perumahan tempat Pak Ali sekarang ini ya dulunya juga merupakan rawa-rawa. Rawa-rawa sama orang Surabaya zaman dulu dijadikan tambak. Tambak diuruk dijadikan lingkungan perumahan. Jadi ekosistem berubah 3 kali ya. Dalam mungkin beberapa 50 tahun terakhir mungkin. Jadi area yang dulunya rawa-rawa berubah menjadi tambak, tambak sekarang perumahan. Itu adalah perubahan ekosistem karena aktivitas manusia. Ya. Kemudian
Berdasarkan bacaan di atas, perhatikan setiap pokok pikiran, setiap paragraf, garis bawahilah informasi penting yang ada di dalamnya, lalu buatlah sebuah peta pikiran yang menjelaskan bacaan tersebut yang tersedia. Bandingkan peta pikiranmu dengan peta pikiran yang dibuat oleh temanmu. Ekosistem, ya, ekosistem. Ya, ekosistem bisa berubah karena faktor manusia, ya, bisa berubah karena faktor manusia, ya, juga bisa berubah karena faktor alam, ya. Faktor manusia ini bisa karena pencemaran, bisa karena pembangunan, ya. Pencemaran ini akan menyebabkan pada global warming misalnya. Ya, global warming, pencemaran bisa apa ya? Ini kalau di udara global warming, ya, pencemaran udara, ya, ini menyebabkan global warming dan macam-macam, ya. Ini udara, bisa tanah atau air. Ya, ini nggak ada di bacaan, ya, tapi oke, saya tambahkan bisa karena pembangunan, ya, macam-macam. Ini juga nggak ada di bacaan. Ada sih, tapi secara eksplisit tadi, ya. Yang banyak ada di bacaan tadi adalah perubahan karena faktor iklim alam, bisa faktor musim, ya. Musim ini ada penghujan dan kemarau, ya, dan kemarau, ya. Bisa karena bencana bisa tsunami, bisa karena kebakaran hutan, bisa gempa sendiri dibedakan menjadi dua, vulkanik, ada yang tektonik, macam-macam. Ada yang tektonik. Nah, tulisannya jelek sekali. Saya ulang saja, tektonik. Ya, oke. Nah, ini ada bencana macam-macam, ya, bukan hanya ini, ya. Yang saya tuliskan ini ada tsunami, kebakaran hutan, ada banjir, macam-macam. Ada gunung meletus, ya. Ini gempa, ya, vulkanik. Oke. Ini ya, sudah, rasanya cukup. Ini apa ya, peta pikiran pusatnya di sini, di ekosistem sini. Usaha untuk mempersatukan bangsa Indonesia dalam bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia dilakukan tanpa henti, tanpa pamrih oleh segenap pemimpin bangsa. Usaha-usaha tersebut memerlukan dukungan yang kuat dari masyarakat. Jika masyarakat bersatu, segala ancaman terhadap NKRI dapat diatasi. Ya, kamu tentu telah menemukan berbagai contoh tindakan yang mengancam keutuhan NKRI, bukan? Saatnya bagimu untuk mempresentasikan clipping hasil kerja kelompokmu dalam sebuah diskusi kelas, ya. Jadi sebelumnya, ya, ada clipping untuk menggunting beberapa informasi dari koran atau majalah yang hubungannya dengan usaha untuk persatuan dan kesatuan. Kemarin kamu telah mempelajari sebuah lagu bernada minor, ya, syukur dan apa kemarin itu, ya. Ada lagu syukur sama terima kasihku, ya. Nah, sekarang ini lagu ini sudah ada pada video sebelumnya, nggak usah saya ulangi, ya.
Nah, sudahkah kamu belajar menyanyikan sesuai dengan nada yang terdapat pada lagu tersebut? Bagaimana perasaanmu ketika menyanyikannya? Pelajari kembali lagu tersebut, lalu gunakan alat musik yang dapat kamu mainkan untuk mengiringi lagu tersebut. Berlatihlah kembali menyanyikan lagu tersebut dengan iringan musik. Pamilah isi lagu untuk membantumu menghayati lagu tangga nada minor tersebut. Secara bergantian nyanyikan lagu bertangga nada minor tersebut di depan kelas dengan percaya diri. Ya. Contohnya sudah ada di video sebelumnya ya. Jadi ini lanjut aja. Apa saja yang menyebabkan terjadinya perubahan ekosistem? Perubahan ekosistem pada intinya ada dua faktor, yaitu faktor alam, ya, faktor alam dan manusia. Ya, faktor alam ini dibagi bisa menjadi musim, bisa karena bencana. Ya. Oke. Kemudian manusia, ya, ini bisa karena pembangunan atau karena pencemaran. Oke ya. Kegiatan manusia seperti apa sajakah yang dapat memengaruhi ekosistem? Misalnya pembukaan hutan, ya, pembuatan perumahan, ya, pembukaan hutan bisa untuk lahan pertanian misalnya ya, bukan hutan untuk lahan pertanian atau pertambangan ini juga. Oke, ini adalah hal-hal dan pencemaran ya, pencemaran. Usaha-usaha apa sajakah yang telah dilakukan masyarakat Indonesia untuk mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia? Ya, salah satunya adalah memperingati Hari Sumpah Pemuda ya, untuk mengingatkan lagi setiap tahun akan pentingnya persatuan dan kesatuan. Memperingati Hari Sumpah Pemuda. Ya. Kemudian mengadakan turnamen-turnamen atau kegiatan-kegiatan atau melalui pendidikan juga ya, melalui pendidikan, kurikulum pendidikan, ya, pendidikan, ya, oke, ini juga termasuk ya. Sejak kita TK kita selalu dididik untuk menghargai para pahlawan, ya, mengedepankan persatuan dan kesatuan. Nah, itu memang dididik di sekolah. Sebutkan paling sedikit 2 lagu nasional bertangga nada mayor dan minor. Yang mayor jelas 17 Agustus ya, Hari Merdeka. Hari Merdeka. Terus kemudian ada Maju Tak Gentar. Ini mayor. Kalau yang minor ya itu tadi ya, Syukur. Terus Rayuan Pulau Kelapa. Nah, itu masuk minor ya. Terus apa lagi ya yang minor itu? Tante ada sumbangan lagu minor nasional? Gugur Bunga. Ada Gugur Bunga. Himne Guru itu termasuk minor juga ya. Itu lagu nasional apa bukan itu? Ya, ini Syukur, Rayuan Pulau Kelapa, Gugur Bunga, terus ya itulah banyak sekali juga ya lagu-lagu minor. Di sana tempat lahir beta. Itu lagu judul apa itu? Indonesia Pusaka ya? Ya. Indonesia Pusaka. Ya. Ini yang mayor ada lagi, Halo Halo Bandung. Halo Halo Bandung, yang semangat-semangat kayak gitu ya. Halo Halo Bandung.
Tuliskan usaha-usaha yang dapat kamu lakukan untuk meningkatkan rasa cinta tanah air dan bangsa dalam NKRI. Ya, usaha-usaha yang bisa kita lakukan adalah tidak membeda-bedakan teman, tidak berdasarkan sara ya, tidak membeda-bedakan teman karena isu sara, suku, ras dan agama ya, sara. Suku, agama dan ras ya, sara. Suku, agama dan ras. Mau suku apa saja, agama apa saja, ras apa saja, ya kita itu saudara. Ya harus saling mendukung, saling menolong, bersatu. Sikap apa sajakah yang dapat merusak persatuan dan kesatuan bangsa? Sikap intoleransi, tidak toleransi. Beragama, suka mengejek suku lain misalnya, suka mengejek suku lain atau ras lain. Nah ini nggak baik ya, nggak boleh. Bagaimana perasaanmu ketika mendengar berita tentang peristiwa-peristiwa yang memecah belah persatuan bangsa? Kita akan merasa sedih ya, karena para pahlawan itu dari berbagai macam suku, dari berbagai macam bahasa, berbagai macam agama itu bekerja sama untuk menumpas penjajah. Ya, kita tinggal mengisinya, jangan sampai kita ada perpecahan. Ya. Bagaimana perasaanmu ketika mendengar berita tentang peristiwa-peristiwa yang memecah belah? Sedih ya, sedih dan menyesalkan hal itu. Sedih gitu aja ya. Oke. Bersama dengan orang tuamu, carilah gambar yang menunjukkan salah satu bencana alam yang pernah terjadi di daerahmu atau di Indonesia. Dengan menggunakan gambar tersebut, mintalah orang tua untuk menceritakan peristiwa tersebut, akibat yang ditimbulkan dan tindakan-tindakan yang dilakukan untuk menghindari bencana tersebut. Ya, dulu di tahun kalau nggak salah 2004 ya, Indonesia di Aceh ya pernah ada bencana tsunami yang sangat besar sehingga merenggut sampai ribuan nyawa. Kalau nggak salah sampai 5.000 atau berapa orang itu meninggal dalam peristiwa tersebut. Itu adalah salah satu yang paling besar yang pernah Pak Ali tahu. Sebelumnya Indonesia sekitar tahun 1800 itu juga pernah ada ledakan atau Gunung Krakatau. Itu sangat besar. Sampai ledakannya terdengar sampai di Australia. Dan langit menjadi gelap waktu itu karena abu vulkanik. Jadi dua bencana besar itu yang pernah menimpa Indonesia. Untuk detailnya kalian bisa googling ya. Tsunami Aceh sama letusan Gunung Krakatau. Untuk subtema 2 akan kita bahas di video berikutnya. Ini cukup dulu. Thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.